Ya, sebelum mengundang bintang tamu selanjutnya, ini ada info terkini peringatan dini tsunami untuk wilayah Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Lampung akibat gempa magnitudo 7,4 skala Richter yang baru saja terjadi pada pukul 7.19 tadi ya. Ya, nyampe sini tadi. Iya, pusat gempa berada di 147 km barat daya Sumur Banten, kedalamannya 10 km. Ya, semoga semuanya tidak terjadi apa-apa dan tetap waspada. Berhati-hati ya, untuk semua yang ada di wilayah tersebut. Ya. Oke, selain Theo, kita juga sudah kedatangan artis yang tidak kalah menarik dan tentunya suka dengan kegiatan olahraga. Siapa dia? Dia Fenilia Agi. Kabar sehat ya? Baik, Kang Sule. Acara sehat. olahraga masih? Masih membawakan ya? sampai saat ini. Sesuai yang tadi dibicarakan ya. Presenter olahraga ya? Ya. Pasti penampilannya juga menjadi hal yang utama nih. Kalau melihat penampilannya Feni ini selalu energik dan juga sporty ya. Seharusnya tadi kalau kesini itu pakai sabuknya dia kan presenter olahraga harusnya gitu kan ya. Harusnya ya. Tapi Feni sendiri juga olahraga setiap hari. Olahraga dong. Olahraga juga ya? Emang suka dari dulu. Emang apa olahraganya, Feni? Macem-macem, TRX juga, terus pilates juga, sepeda juga, lari, berenang, macam-macam. Tiap hari itu? Tiap hari, tapi selalu di combine. Ganti-ganti ya? Combine. Tuh, tiap hari, lu seminggu sekali, kemis doang lagi olahraganya. Olahraga diatur. Apa sekali? Ngomongin soal penampilan nih, pernah nggak sih kamu kena beauty bullying di sosial media? Wow, di sosial media sering banget dari dulu zaman sekolah sampai saat ini sering banget. Cuman karena belakangan aku matiin kolom komentar di sosial media, jadi udah nggak bisa lagi ngebully. Jadi kalau dulu-dulu tuh biasanya pada saat dibully, ya udah lo ngebully gue bodo amat gitu. Tapi karena keikut orang-orang sekitar yang jadi ikutan dibully, akhirnya kayak ini lumayan mengganggu ya. Jadi aku matiin kolom komentarnya gitu. Dimatiinnya. Tapi kalau sekarang kan kalau masalah bully-bully juga kalau misalkan udah pencemaran nama baik dan yang lain-lain itu bisa ada undang-undang. Iya. Jadi harus tetap berhati-hati lah ya buat Sartijen yang budiman di sana ya. Oke. Kalau Theo pernah nggak? Ada ngebully yuk? Di sosial media? Di sosial media sih parah sih. Ada yang ngebully? Di sosial media juga ya ngebully dia ya? Wow. Jadi saya ngambil tindakan yang sama juga, saya matiin kolom komen juga. Soalnya capek sih, kita 2 tahun ini bahkan bukan cuma saya, kalau saya blok satu orang, dia nge-DM istri saya. Iya. Ntar istri saya blok sepupu-sepupu saya. 2 tahun ini Itu selama di One Pride sampai sebelum kita juara, itu gila sih, dibully ngeri banget sih. Kalau kitanya doang nggak apa-apa ya, tapi karena mempengaruhi orang-orang di sekitar semua akhirnya kena, Itu shock terapi buat gitu. Theo kali ini mau tanding. Iya, selalu sih dari awal saya tanding di MMA di One Pride ini terus nggak berhenti, saya juga sampai aduh. Udah nggak usah dilihat lah. Ya sampai Facebook aja udah saya nggak aktifin lagi, saya punya Facebook udah nggak aktif karena. Iya. Oke, emang zaman sekarang kasus beauty bullying itu tidak ada henti-hentinya ya. Apalagi sekarang di media sosial tuh kerap muncul pemicu-pemicu, komentar-komentar netizen yang negatif. Baru lihat judul begitu, dibully. Langsung heboh ya. Iya benar. Padahal isinya tentang masak itu sebetulnya. mungkin kalau itu bulinya beda kali Kang Sule. Mungkin itu kayak garamnya kurang deh. Mungkin gitu kali ya. Justru dia bulinya tuh ngebulinya judulnya aja. Dia tuh nggak nonton sebetulnya. Terus nggak ada fotonya gitu ngebully itu. Sudah banyak korban dari kasus beauty bullying tuh yang berujung maut, Jeng. Jadi harus hati-hati. Bener nggak, Andre? Iya, ini ada kasus beauty bullying sosial media. Pernah. Dirasakan oleh semua orang ya, sekalipun orang-orang yang punya nama pun ya. Ini ada beberapa artikel. Ya. Coba kita lihat dulu nih artikelnya. Termasuk gua dibully. Ayo dong kakak beli jepitan hidungnya. Itu bukan dibully. Itu dagang ya. Dagang. Ya. Oke, kita lihat dulu artikelnya. Ini dia. Tuh, Lisa Blackpink dibully tidak cantik dan terlalu kurus. Warga Twitter ramaikan tagar respect Lisa. Oke. Nah, Siapa itu? ini Raisa. Dibully juga Raisa. Curhat apa tuh? Foto tanpa makeup. Si cantik Dan Raisa filter. masih dibully. Wow. Ada lagi nih. Bentuk tubuhnya sering Kena nyinyir. Netizen. Prilly Latusuksen. Prilly Latukonsina.
itu. Nyangkut. Mungkin badan mereka kayak model Victoria's Secret. Nah. Dibully yuk. Juri ya. Oke. Bagaimana tanggapan kalian ini perihal beauty bullying di sosial media pada zaman sekarang ini? Pada zaman sekarang, waduh makin marak banget. Dan juga kalau dari zaman dulu sampai saat ini kan banyak banget orang-orang yang bilang, ya resiko lah, namanya juga public figure ya, biarin aja, namanya juga itu pekerjaan kalian. Kalau menurut saya, your mental health is a priority saat ini. Jadi mendingan ya daripada dibully kayak gitu, terus kita dosa jadinya emosi, terus gitu juga kitanya jadi moodnya jelek, mendingan matiin aja kolom komentar daripada ngebalesin satu-satu gitu kan. Bener banget sih. Bener, saya setuju sih. Iya. Soalnya waktu awal-awal saya kena bullying gini kan, maaf itu ngomongnya udah sampai mati lu botak, pecah kepala lu sampai Kata-kata kasar. sampai direct message gitu sampai akhirnya ya udahlah. Bener sih, mendingan dijauhin sih. Bukan bermaksud untuk sombong sih ya sebenarnya, tapi tetapi ya kesehatan mental kita juga lebih penting juga. Prioritas banget, bener-bener Padahal mengganggu. udah banyak contohnya juga yang udah dipanggil sama kepolisian, bahkan ditangkap, di dan penjara selain itu yang juga lainnya. Kang Sule, maksudnya kenapa aku bilang kesehatan mental kita lebih penting, karena banyak banget orang-orang yang dibully kayak gitu, apalagi di luar, justru amit-amit ada yang sampai efeknya jadi bunuh diri orang yang dibully itu karena Saking stresnya. Iya gitu. Iya, itu bahaya ya. Mungkin yang netizen yang budiman ya komentar lah yang sehat lah ya. Artinya saling mendukung karena kita sesama manusia lah, kasihan orang yang dibully. Oke. Kita akan habiskan dulu percakapan bully ini. Takutnya kita juga setelah ngomongin ini kita dibully juga ya. Kita minum aja dulu ya. Dibully. Diminum dulu ya. Terima kasih. Pacar gua. Bongbong Kasarung. Terima kasih. Kang Sule jangan diingetin terus. Kamu kok senyum-senyum begitu abis dibully ya? Salah dong Kang Sule. Kalau dibully tuh mukanya begini. Gitu. Tapi kan ada yang dibully terus senyum dan terus dia tuh bahagia kalau dibully. Ya enggak dong. Aku tuh lagi pede tahu. Pede. Percaya sama si Dede? Dede siapa? Itu Dede pede. gemes. Enggak, maksudnya pede tuh percaya diri. Emang sebelum-sebelumnya nggak pede? Ya sempet nggak pede sih. Sempat dibully juga sebelum-sebelumnya. Iya, abisnya Kang Sule, abisnya aku mau ngapa-ngapain kayaknya tuh salah gitu di mata netizen zaman sekarang gitu, suka di komen tentang hal-hal negatif gitu. Tentang penampilan kamu. Tentang penampilan aku. Nah, terus sekarang kamu pede, apa yang membuat kamu pede? Iya, jadi nih aku mau cerita ya kan. Baru-baru ini tuh aku datang ke suatu event yang mengangkat isu tentang beauty bullying di sosial media. Jadi di sana tuh diajarin wanita-wanita itu bagaimana caranya supaya lebih berani dan juga bebas untuk menunjukkan kecantikannya dan mengekspresikan dirinya gitu. Aku ngobrol juga sama Maudy Ayunda. Oh, mau dia Yunda? Iya, terus kita bikin vlog ala-ala gitu. Lihat dong vlognya. Ada. Kita lihat ya vlognya. Event ini ya? Oke. Jadi sekarang aku ada di suatu event yang menarik adalah dia tuh mengangkat tema yang namanya anti-social bullying di sosial media. Tunggu bentar. Ini ngeliat Instagram kok komennya pada negatif gitu ya? Tapi mau apapun komentar netizen, aku tetap love myself. Setiap orang kan punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kecantikan. Jadi pas banget sama event yang aku bakalan datengin kali ini. Let's go. Nah, tadi kan kita udah lihat nih keseruan Maudy di event, ya kan? Sekarang kita mau ngobrol langsung sama orangnya. Tada! Ada dia. Hai, hai. Hai. How are you? Semuanya baik. Thanks for having me. Jadi aku tuh mau nanya beberapa pertanyaan ke kamu. Pertanyaan pertama ya. Sekarang ini kan kamu lagi kayak concern banget soal isu social beauty bullying. Apa sih yang membuat kamu tuh peduli sama isu tersebut? Aku concern banget soal hal itu karena aku sering ngeliat di sosial media orang-orang itu kadang-kadang kalau berkomentar nggak berpikir panjang gitu tentang aspek fisik seseorang gitu, dan aku pun pernah
ngalamin soalnya, jadi aku ngebayangin orang lain pasti juga sering ngalamin gitu. Oh, oke. Dan sekarang yang aku dengar kamu tuh lagi kolaborasi dengan Lux ya kan untuk membuat edisi spesial ini. Gimana tuh? Coba ceritain dong. Jadi awalnya itu kita mikir apa ya isu sekarang yang lagi dialami perempuan banyak. Aku ngerasa pas banget sama campaign beauty bullying. Jadi itu yang lagi pengen kita angkat lewat also this product launch. Nah, seperti yang kamu tahu sendiri kan kasus beauty bullying itu kan di Indonesia kalian lagi happening banget kan. Menurut kamu pentingnya untuk memerangi isu ini dan mencegah supaya nggak semakin parah tuh gimana sih? Kalau menurut aku kita memang harus itu sih kayak membangun tembok yang kokoh bahwa kita harus ya mengembangkan diri, kita harus ingat lagi bahwa kita berhak loh memiliki versi cantik kita sendiri. Dan yang kedua itu tadi kayak kita harus sadar bahwa sesama perempuan harus saling mendukung. Nah, menurut kamu, kamu punya nggak tips dan trik supaya setiap wanita tuh kayak percaya diri nih? Kalau versi aku, kecantikan buat aku tuh lebih dari fisik, tapi juga apa yang kita bisa lakukan untuk dunia mungkin, atau passion kita. Jadi arti kata cantik itu menjadi jauh lebih lebar dan itu yang harus menurut aku sih yang bisa dilakukan setiap perempuan. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Maudy terkait social beauty bullying. Kalian harus memupuk rasa percaya diri yang kuat. Karena dengan percaya diri yang kuat, kita jadi bisa lebih bebas, berekspresi, dan juga bisa menularkan hal-hal positif ke orang lain. Jadi, stop beauty bullying. Bye-bye. Keren. Keren banget kan pengalaman aku di event Pesannya. gerakan Stop Beauty Bullying Lux Berani Cantik bersama Maudy Ayunda. Oke. Ini pesannya dapat dan juga ini untuk bermanfaat juga untuk orang-orang agar juga bisa bijaksana dalam menggunakan media Iya. sosial. Terus kebanyakannya kan yang pada suudzon ya, tahu kehidupan siapapun di situ, ngomong kemana aja. Ya kan, oh kamu tuh pasti begini ya, kamu tuh pasti begitu. Ya hati-hati ya, karena polisi sekarang tuh udah canggih ya. Jadi bisa tahu siapapun yang berkomentar negatif, jadi bisa nanti kena tulahnya kan nangis juga ya kan. Kalau udah ditangkap nangis. Kebanyakan gitu bener. Iya, giliran komentar, wow pedes banget. Udah ditangkap. Saya minta maaf. Minta maaf. Makanya hati-hatilah dalam bertindak. Berpikir dulu lah. Betul. Tapi menurut kalian nih, gimana sih cara menangani beauty bullying di sosial media? Ya selain yang tadi matiin kolom komentar dan selain itu juga mungkin kita juga harus sering-sering juga bilang ke netizen juga mungkin kayak daripada kalian bikin dosa gitu kan ya nyakitin hati orang lain, mendingan gak usah nulis. Kalau menurut kalian misalkan orangnya jelek atau segala macam ya simpen dalam hati aja, tapi Betul. nggak usah ikut nyakitin orang lain mungkin gitu ya. Bener lah. Atau enggak, doakan mereka supaya mereka selamat dan ke jalan yang benar. Iya betul. Karena kalau dibalik bully, kita bully balik, yuk panjang. Iya, Panjang nggak habis-habis benar. Tangan keriting. Dijawab salah, nggak dijawab juga salah gitu kan ya. Gitu. Mungkin nanti kita akan bikin sesuatu yang bisa mengecek ya. Jadi kalau misalkan yang mau bully boleh, tapi lapor dulu, gitu kan? Jadi dicek. Saya mau bully nih ya. Namanya siapa gitu mungkin ya. Ya udah Kang Sule, aku mau ke belakang dulu, masih banyak setrikaannya numpuk. Oh, iya. Ya, dadah. Ya, makasih ya, Pamela. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan mereka tentunya setelah pariwara berikut ini dan di sini aja.